Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memulai renungan harian pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali turut di hadapan hadirat-Mu Bapa, dengan segala ungkapan syukur yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Nyata di mana pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, serta napas kehidupan yang Kau masih percayakan kepada kami, anak-anak-Mu. Dan sesaatnya Tuhan kami telah beribadah di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang telah kami lakukan ya Tuhan, itu semuanya dapat mendatangkan hikmat di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami akan mau membaca serta sebagian dari firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami maksud dari firman-Mu. Berkatilah juga hamba yang akan memberitakannya. Kiranya Engkau urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba mampu berkata-kata seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 hingga yang ke-17. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Amin. Sedemikian jawab pembacaan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop bacaan kita yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 hingga ayat yang ke-17 dengan tuntunan tema yaitu melayani karena panggilan. Melayani karena panggilan. Sebelum menjadi seorang rasul, Paulus selalu berkeliling kota untuk mencari dan menangkap serta menganiaya orang-orang Kristen. Yesus yang telah bangkit dengan menampakkan diri, menyapa dan memanggilnya. Ya, kalau kita melihat dalam kisah Rasul Paulus ini, sebelumnya kan dia bernama Saulus. Jadi, ketika Saulus bertobat dan berbalik menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, maka namanya itu berubah menjadi Paulus. Setelah itu ia berbalik, dikejar, ingin ditangkap dan dibunuh oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Jadi Paulus meluputkan diri dan lari keluar dari Yerusalem. Kini ia rajin berkeliling, bukan lagi memburu orang-orang Kristen, tetapi ia dipakai Tuhan untuk menjadi seorang yang pergi menyebarkan Injil kemana-mana. Dan ini adalah kisah yang sangat luar biasa sekali, yang tadinya karena Rasul Paulus dulu ini berubah nama, dulunya namanya Saulus, dan dia itu adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen pada saat itu, dan ia sangat membenci orang-orang Kristen, tetapi Tuhan datang kepadanya dan ia dipakai sebagai alat untuk pergi memberitakan Injil. Dan ini sangat luar biasa sekali. Jadi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari,
pengalaman menjadi pemberita Injil itu tidaklah mudah. Ia sering diejek, bahkan sampai dipenjarakan. Namun dengan setia, Rasul Paulus tetap menjalankan tugas panggilannya dengan setia. Mengapa? Malah dalam bagian firman ini diketahui rupanya secara finansial dan ia tidak menguntungkan dirinya pada sokongan dari jemaat. Ia bekerja dengan tangannya sendiri memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya ia juga tahu bahwa ia mempunyai hak seperti rasul-rasul lainnya. Dan ia juga berhak mendapat bantuan dari jemaat dan dibebaskan dari pekerjaan tangan. Malahan ia berkata dari ayat 13 sampai 14, itu dia mengatakan bahwa siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Dan siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Rahasia jawabannya rupanya terletak pada panggilan itu. Jadi Paulus tidak mempunyai pilihan lain kecuali ia harus memberitakan Injil keselamatan dirinya dan keselamatan sesamanya. Ia mengatakan bahwa sebab aku lebih suka mati daripada hidup, tapi tidak mau memberitakan Injil. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Adakah kita yang terpanggil juga bersikap seperti Paulus? Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus dirangkaikan dengan doa penutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, kembali mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Sesatnya Tuhan, kami telah merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami renungkan pada saat ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Saat ini Tuhan, kami datang mendoakan kedua orang tua kami. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang kedua orang tua kami lakukan, sehingga bersamaan itu kami dapat memperoleh berkat-berkat untuk kami pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami yang dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kepintaran, kesehatan, kekuatan, akal budi, dan pemikiran yang baik, sehingga kami senantiasa tekun belajar, dan apa yang kami cita-citakan itu semuanya boleh terwujud seturut dan kehendak-Mu. Kami juga datang mendoakan ya Tuhan akan keluarga, sanak saudara, ataupun teman kami yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dan jamah bagian tubuhnya yang sakit, sehingga dari semuanya itu ia dapat memperoleh kesembuhan yang asal daripada-Mu. Berkatilah juga makanan dan minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi, pendampingan para medis, pendampingan dari keluarga, sehingga dari semuanya itu dapat menjadi saluran kesembuhan yang asal daripada-Mu. Dan suatu saat ia dapat beraktivitas lagi seperti biasa, dan kami kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga datang mendoakan kepada kakek dan nenek yang dalam lanjut usia. Tuhan terus memberkati kehidupan kakek dan nenek kami dalam menjalani masa-masa tuanya.
sehingga mereka semakin mengandalkan hanya kepadamu dan percaya bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus lah satu-satunya jalan keselamatan untuk sampai kepada Bapa di surga. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa untuk keluarga yang terpisah jauh dari kami, apapun usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga ingin mendoakan pemerintah dan bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, Bapak Presiden sampai kepada kepala desa. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang abdi negara, sehingga negara yang kami diami ini menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Bapa dalam kerajaan surga, malam hari ini adalah bagian dari kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan beristirahat dan nyenyak. Kiranya Tuhan senantiasa jaga dan lindungi kami sepanjang malam, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan bila Tuhan berkenan, kami dapat dibangunkan esok pagi dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk melanjutkan segala tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Inilah doa syukur syafaat kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan malam kita pada saat ini. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.